Fanny, Vidi, Vici. Frasa dari Julius Caesar itu merupakan moto hidup saya. Mungkin di konteks pendidikan lebih tepat diartikan sebagai memaksimalkan potensi untuk menggapai prestasi. "16 tahun hidup di dunia telah memberikanku begitu banyak tantangan dan juga pilihan. Salah satunya untuk menjalani sekolah tidak hanya untuk menimba ilmu, tetapi juga mencari pengalaman di luar kelas. Sejak kecil aku menanamkan sifat ambisius di dalam diriku. Ini karena di masa kecilku pernah menerima hujatan sebagai jago kandang doang. Karena mungkin hanya bisa berprestasi di dalam lingkup sekolah, misalnya juara 1 di kelas tiap tahunnya. Dibantu dengan rajin belajar dan berlatih, beberapa prestasi lainnya pun pernah kucetak, misalnya memenangkan berbagai olimpiade matematika. Seperti mendapatkan medali di TIMO dari Thailand, SASMO dari Singapura, FIMO dari Filipina, HAKIMO dari Hong Kong, BBC dari China, Kangaroo dari Kanada, SEAMO untuk seluruh Asia Tenggara, WMI untuk seluruh dunia, dan SSNC by University of Melbourne, dan lain-lain. Tidak hanya berkutat di matematika, aku pun pernah menantang diri untuk mengikuti lomba riset yang dinamakan sebagai LPB, Lomba Peneliti Belia. Di tahun 2019, aku menangkan juara 3 di bidang komputer dengan materi self-bot line dan akhirnya mendapatkan tiket nasional di final Jakarta. Selain bidang matematika dan komputer, aku pun juga mengebari bidang bahasa Inggris. Dimulai dari ranah general English, debate, speech, hingga general knowledge, pernah kucicipi dan kusimpan semuanya sebagai pengalaman berharga. Tentunya, selaras dengan moto saya Fanny, Vidi, Vici, aku pun juga mendapatkan beberapa portfolio penting seperti memenangkan di Omnas 8 dan juga Omnas 9, sekaligus memenangkan lomba speech di Aspek se-Jawa Timur. Yang terpuncak adalah lolos ke babak Global Round alias World Finals di lomba World Scholars Cup yang mencakup writing, debate, dan juga general knowledge setelah menjadi kandidat unggulan di tingkat lokal Jawa Timur. Lomba yang diadakan di Sydney itu setidaknya berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan torehan medaliku sebagai top percentile di bagian essay dan juga general knowledge dan juga mendapatkan best overall point team. Berbicara tentang World Scholars Cup membuatku teringat dengan suatu momen yang tak terlupakan, yaitu aku sendiri yang bermain keyboard dengan judul lagu Bohemian Rhapsody di depan 1.500 murid internasional dari 50 negara yang berbeda. Ternyata bermula dari sekedar hobi untuk bermain piano malah menjadi harta karun selama pandemi COVID-19 melanda. Karena disitulah aku berkesempatan untuk tetap konsisten berprestasi yang sebelumnya telah memberhentikan beberapa lomba-lomba akademik lainnya. Salah satunya adalah juara 2 di Indonesian International Youth Competition 2021 yang semakin mendorong semangatku untuk terus bermain piano dan masih ada lomba-lomba yang akan datang. Tentu saja talenta tersebut tidak hanya kudiamkan, namun aku juga gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan mempertanyakan apakah aku memiliki sedikit waktu senggang untuk sekedar menikmati hidup. Well, sebenarnya ada melalui games. Mungkin beberapa penonton akan terkejut jika aku menyatakan aku adalah seorang gamer karena aktivitas game biasanya dianggap sebagai tabu atau aktivitas yang negatif. Namun, aktivitas ini aku jalani secara positif karena mendapat menghasilkan. Tentunya, aktivitas ini aku jalankan secara profesional dengan memiliki channel YouTube sendiri khusus gaming, yaitu channel ini Micropoly, dan menjadi turnamen consultant untuk beberapa instansi resmi seperti Supreme League dan juga IndyHome. Tentu saja
yaitu berkat segala pengalamanku di turnamen esports yang dimana aku pun juga mencetak prestasi di dunia gaming. Dan tidak hanya sampai situ pun, saya berpengalaman sebagai official turnamen caster alias komentator. Kalau di sepak bola, komentator. Kalau di game itu namanya caster. Untuk game-game Let's Get Rich dan juga Mobile Legends. Tentu saja semua sifat tersebut terbentuk dari masa kecilku yang duduk di sekolah yang sama, yaitu Sekolah Citahati Christian School. Sekolah Citahati Christian School memiliki visi misi yaitu Generations of Character, Faith, and Wisdom. Yang berarti bolehlah kita berprestasi, tetapi tidak boleh lupa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mau tahu lebih lanjut tentang sekolahku? Yuk kita masuk. Inilah Sekolah Citahati, tempat aku belajar sejak SD. Citahati memiliki 2 program kurikulum pembelajaran, yakni Cambridge dan International Baccalaureate. Dijalankan bersama dengan syarat-syarat pemerintah, murid SD dapat menyelesaikan Cambridge Checkpoint saat duduk di kelas 6. Untuk murid SMP kelas 7-9, sistem Cambridge O-Level lah yang diadopsi dan tesnya akan diadakan di kelas 10. Untuk murid SMA kelas 11-12, sistem International Baccalaureate digunakan untuk semua murid. Sistem ini semuanya merupakan kurikulum unggulan berkelas dunia yang diakui tingkat prestisiusnya secara internasional dan dapat menyiapkan murid-murid untuk kebutuhan masa depannya. Dilihat dari kegiatanku yang begitu banyak, mungkin akan muncul suatu pertanyaan mengapa aku begitu aktif dan ambisius untuk memperoleh prestasi di berbagai bidang. Tentu saja, semua itu merupakan perjuangan yang cukup melelahkan, namun aku percaya bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Setidaknya melalui prestasi tersebut, aku turut mengambil andil dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jawa Timur dan Surabaya. Hal ini berkaitan dengan kota tempat tinggalku, Surabaya, yang dijuluki sebagai kota pahlawan karena mengandung begitu banyak peristiwa sejarah yang penting. Salah satunya adalah tempat di sini, yaitu perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato yang sekarang disebut sebagai Hotel Majapahit. Nah, monumen yang ada di belakang saya ini adalah Tugu Pahlawan yang menyimpan memorial para perjuangan area Surabaya di insiden 10 November. Namun hal yang terpenting adalah kekayaan budaya dan kekayaan sejarah yang dimiliki oleh Jawa Timur dan Surabaya ini tidak boleh tertinggal hanya sebagai hafalan saja untuk pelajaran PPKN, namun harus menjadi fondasi semangat untuk para pelajar ataupun siapapun untuk terus berprestasi dan mengukir sejarah-sejarah modern. Karena aku percaya untuk mengukir sejarah tidak perlu memandang umur ataupun latar belakang, asal dilengkapi oleh niat dan kiat, maka semua hasil pun dapat tercapai. Dan pada akhirnya aku ingin mengakhiri video ini dengan tips untuk belajar di masa pandemi, terutama di penggunaan waktunya yang seharusnya waktu yang tersedia selama pembelajaran online ini jauh lebih banyak dibandingkan situasi saat kita bersekolah seperti biasa. Aku yakin istilah time management sudah terlalu umum untuk kita dengarkan ya, yaitu kemampuan untuk kita membagi waktu melakukan berbagai aktivitas sesuai urutan prioritas. Namun yang terpenting adalah seberapa efektif kita menggunakan waktu yang tersedia tersebut. Jangan sampai ada waktu yang terbuang secara cuma-cuma tanpa memberikan manfaat apapun. Misalnya kita bermain game sampai kecanduan atau mencari sumber hiburan yang kurang tepat. Apalagi di situasi besoknya masih ada ujian atau ada tugas yang mendekati dengan deadline. Aku yakin yang terpenting adalah kita harus memaksimalkan segala sesuatu yang kita miliki, termasuk potensi yang sebelumnya menjadi topik utama video ini, sekaligus waktu yang kita miliki itu yang harus kita maksimalkan. Dan semua ini akan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi untuk mencetak prestasi di masa pandemi. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung aku menjadi duta pelajar untuk lomba SMA Awards by Jawa Post di tahun 2021 ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian.